Siapa di pihak kita? Itulah judul suara pengembalaan kali ini, saudaraku. Kita tahu firman Tuhan terdapat dalam kitab Rom 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Saudaraku, ayat ini menunjukkan ketika Tuhan berpihak kepada kita, segala kekuatan, iblis, cobaan apapun, penderitaan, penjara, kekurangan pasti dapat dirantasi. Kehadiran Tuhan memihak kita itu adalah yang terutama, saudaraku. Entah berapapun modal yang kita punya, kecil atau besar, SDM kita banyak apa sedikit, apa yang kita miliki cukup atau tidak, selama Tuhan ada di pihak kita, Tuhan akan membuat yang kecil menjadi bertumbuh menjadi besar. Tuhan yang membuat kita apa yang sudah kita punyai akan Tuhan berkati dan membuat kita terheran-heran bagaimana Tuhan membuka jalan, membuka terobosan dari hidup kita. Saudara, kalau kita lihat bagaimana Tuhan berpihak kepada Daud ketika dia harus menghadapi Goliat yang besarnya 2 kali lipat, pengalaman, kejam, dan mengutuki Daud. Belum lagi dia harus menghadapi Saul yang menjadi mertuanya sendiri, dari gua ke gua, dari desa ke desa, dikejar habis-habisan oleh ribuan pasukan elit zamannya Saul waktu itu. Kalau Tuhan tidak berpihak kepada dia, sudah habis, karena terlalu berat bagi Daud. Karena jarang ada perburuan di tanah kecil yang negaranya kecil seperti Israel, saudara, itu bisa lolos kecuali orang itu disertai Tuhan. Dalam hal inilah kita tahu, saudara, bagaimana Daud bergaul dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam semua sisi hidupnya, dalam kesulitan, dalam suka, dalam duka, ketika dia menjadi raja, ketika dia ada di dalam percobaan pembunuhan, ketika dia terdesak, ketika ada di dalam gua, ketika dia masa percobaan yang berat. Dia pernah mengatakan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2-4, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara, Daud telah mengalami dia di pihak Tuhan. Tuhan memihak dia, sehingga dia perjalanan hidupnya walaupun susah, tapi akhirnya dia bisa melihat pelangi kasihnya Tuhan. Demikian juga kita, marilah kita menjadikan Tuhan terlibat dalam hidup kita, dalam urusan apa saja kita hidup bergaul dengan Tuhan, dan kita akan merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.